Sepertiga malam akhir tuh Bapak Ibu, yang tinggi fadilahnya untuk ada tahajud di situ. Ada minta ampun di situ, ada mustaghfirin bil ashar di situ. Orang yang minta ampun di waktu sahur, dia mendapatkan maqamah mahmudah dan dia mendapatkan surga Firdaus. Maka kami mengajak dari kami dan Bapak Ibu semua, selepas Ramadan ini pertahankanlah bangun sahur itu. Kalau tidak saja jam 4, setengah 5 sekurang-kurangnya kita bangun Bapak Ibu. Masih ada tahajud di situ. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Allah wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah qatuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Bapak Ibu. Kembali dengan izin dan rahmat Allah, Allah hadirkan kita di masjid ini. Bermohon betul kita kepada Allah, kiranya hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Dan kita selalu berharap berdoa kepada Allah, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan kita selalu berharap berdoa kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, dalam kesempatan ini Bapak Ibu, kami ingin mengajak diri kami dan kita semua untuk refleksi setelah sebulan penuh kita beribadah di bulan suci Ramadan. Sekarang kita sudah masuk di bulan Syawal, sudah berada di tanggal 2 Syawal. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, bulan Syawal itu artinya bulan peningkatan. Sementara bulan Ramadan itu bulan pembakaran. Jadi berhasil atau tidaknya Ramadan kita lihat ada enggak peningkatan kita. Sebelum Ramadan bagaimana nilai kehambaan kita kepada Allah dibandingkan dengan setelah Ramadan. Kalau sama itu tidak meningkat. Kalau kurang terlebih parah lagi. Nah, itulah yang kami ingin ajak Bapak Ibu semua kita renungkan dan kita camkan dalam diri kita bahwa kita adalah orang yang sukses. Ya, kita nggak tahu nilai kita di sisi Allah, kan kita tidak tahu. Apakah kita mendapatkan ampunan? Apakah kita mendapatkan tiket takwa, derajat takwa? Atau hanya mendapatkan lapar dan haus? Allah yang punya catatan. Untuk itu kita camkannya dalam diri kita, kita bersangka baik. Seperti khutbah ayahanda kemarin kan, kita puasa, ya Allah kami puasa tidak sempurna, ya Allah Engkau yang sempurna. Itu yang kita minta. Dan kita membuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tingkatkan kehambaan kita kepada Allah. Kalau sebelum Ramadan kita datang ke masjid, alhamdulillah sudah 5 waktu. Mungkin sebelum Ramadan kita lebih sering masbuknya, maka setelah Ramadan tidak masbuk lagi misalnya. Sebelum Ramadan kita baca Quran tidak setiap hari, dalam seminggu mungkin 2 kali atau sekali saja pas Jumat baca Al-Kahfi, itu enggak baca Quran lagi. Maka setelah Ramadan ini kita camkan ada peningkatan, kita baca Quran setiap hari. Itu buktinya ada peningkatan.
Kalau sebelum Ramadan kita berinfak mungkin tiap hari Jumat saja, setelah Ramadan kita berinfak setiap hari. Itu buktinya peningkatan. Dan kalau kita renungkan Bapak Ibu, selama Ramadan kita luar biasa. Contoh sederhananya salat tarawih Bapak Ibu. Apalagi di masjid kita ini 23 ya. Salat tarawih itu kan qiyamul lail, salat malam. Salat Isya berjamaah, dengarkan tausiah singkat, kemudian salat 23 rakaat. Bisa mampu kita laksanakan 30 hari berturut-turut. Nah, maka selepas Ramadan sesungguhnya salat Isya berjamaah di masjid itu seringan-ringannya Bapak Ibu. Maka kalau ada orang selepas Ramadan dia tidak salat Isya berjamaah di masjid, itu dipertanyakan tuh Bapak Ibu. Boleh kita katakan gagal Ramadannya Bapak Ibu. Bayangkan 30 hari di malam hari berturut-turut bisa 23 rakaat plus 4 rakaat Isya plus mendengarkan tausiah, bisa dia. Selepas Ramadan dia tidak mampu melakukan kaki dia ke masjid untuk salat Isya berjamaah. Salat Isya di sudut-sudut kamar saja lagi, itu gagal. Maka di awal-awal Syawal ini kami camkan diri kami dan Bapak Ibu semua, kita paksa diri kita pasti mampu. Diri kita mampu Bapak Ibu. Ya begitu juga Bapak Ibu ketika Ramadan, alhamdulillah banyak di antara jemaah yang khatam Quran. Artinya 1 juz 1 hari mampu dia baca di bulan Ramadan. Ketika perut lapar, ketika kita berpuasa, mampu 1 juz kita baca 1 hari. Tentu selepas Ramadan dalam perut tidak lapar, lebih 1 juz kita mampu Bapak Ibu. Tapi kalaupun tidak bisa lebih atau tidak bisa mendandingi 1 juz, setidak-tidaknya kok 1/2 juz lah mampu kita baca selepas Ramadan ini Bapak Ibu. Itu harus kita camkan betul itu. Dan setiap malam kan kita salat tarawih Bapak Ibu ya. Dan plus witirnya. Selepas Ramadan tidak ada tarawih lagi, tapi witirnya masih ada. Maka kami mengajak Bapak Ibu semua untuk menutup malam kita dengan witir. Nah itu peningkatan. Kalau sebelum Ramadan kita tidak menutup hidup kita dengan witir, tutup sekarang dengan witir Bapak Ibu. Dan setelah Isya di masjid ini kita salat 2 rakaat, kemudian kita witir 3 rakaat. Kalaupun misalnya mau witir di rumah tidak apa-apa, menjelang tidur itu kita witir. Itu peningkatan yang kita lakukan. Selama Ramadan 30 hari berturut-turut kita mampu puasa Bapak Ibu. Apakah selepas Ramadan tidak ada lagi puasa? Ada puasa. Puasa Senin, puasa Kamis, atau Aumil Bait, puasa 3 hari di pertengahan bulan. Kita tingkatkan. Kalau sebelum Ramadan kita tidak pernah puasa Senin Kamis, setelah Ramadan kita tingkatkan Bapak Ibu 30 hari berturut-turut bisa. Masa dikelang-kelang Senin Kamis tidak bisa? Kalau misalnya Senin Kamisnya kedua-duanya tidak bisa, ambil Seninnya saja atau ambil Kamisnya saja. Artinya kita berupaya meningkatkan mutu kita, mengambil setiap apapun aturan atau apa kebiasaan-kebiasaan Rasulullah SAW. Jadi kami mengajak diri kami kata semua Bapak Ibu seperti itu. Kalau tidak bisa setiap Senin dan Kamis dalam bulan tuh, dalam sebulan tuh gak Senin sekali saja dia. Pokoknya ada. Berganti Syawal besok Zulkaidah kan. Seninnya kosong gitu. Kalau bisa Senin Kamisnya itu bagus sekali. Selama Ramadan Bapak Ibu kita bangun di waktu sahur. Bangun jam 4, bangun jam 3. Selepas Ramadan tak bisa bangun sahur lagi, 30 hari berturut-turut bisa. Maka harus bisa selepas Ramadan ini Bapak. Kalau ketika Ramadan kita bangun jam 3:30 atau jam 4, selepas Ramadan kau pun tak 3:30 atau jam 4, jam 4:30 lah. Setengah jam menjelang azan subuh. Itu masih sepertiga akhir malam. Sepertiga malam akhir itu Bapak Ibu. Yang tinggi fadilahnya untuk ada tahajud di situ. Ada minta ampun di situ, ada mustaghfirin bil ashar di situ. Orang yang minta ampun di waktu sahur, dia mendapatkan maqamah mahmudah dan dia mendapatkan surga Firdaus. Maka
Maka kami mengajak dari kami dan Bapak Ibu semua, selepas Ramadan ini pertahankanlah bangun sahur itu. Kalau tidak bisa jam 4, setengah 5 sekurang-kurangnya kita bangun Bapak Ibu. Masih ada tahajud di situ. Nah, itu kami camkan. Mudah-mudahan kami Bapak Ibu semua adalah orang yang sukses Ramadan, dibuktikan peningkatan kehambaan kita kepada Allah sebelum dan sesudah Ramadan. Kemudian Bapak Ibu, kami ingin juga budaya kita selepas Ramadan ketika Idul Fitri itu ada ucapan yang sering kita lafazkan ketika berjumpa dengan saudara kita. Dan terakhir adalah takabbalallah minna wa minkum. Nah, apa arti itu Bapak Ibu? Itu ucapan-ucapan selamat sering kita di WA selamat Idul Fitri, takabbalallah minna wa minkum. Di takabbalallah minna wa minkum itu artinya Bapak Ibu, semoga Allah menerima amal ibadah dari kami dan kalian. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna minkum minal aidin wal faizin. Itu artinya Bapak Ibu. Apa makna yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Ini adalah ucapan lafaz doa agar ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah. Nah, pas ketika wasabuk kawan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah terima ibadah ambo dan ibadah kalian. Begitu harapnya kita Bapak Ibu. Ini bacaan ini kebiasaan salafus saleh pada hari raya pada 1 Syawal. Ini apa artinya Bapak? Membentuk jiwa rendah hati bahwa kita ini masih bergantung pada rahmat Allah. Jangan merasa kita sudah yakin diterima oleh Allah, yakin sudah diampuni oleh Allah. Tetap berharap, berdoa semoga Allah menerima amal ibadah kita, amal puasa kita, amal baca Quran kita, amal sahur kita, amal infak kita, amal tarawih kita. Kita minta kepada Allah, taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah dari kami dan dari kalian semua. Ini juga dalil ini Bapak Ibu juga bisa kita lihat di Al-Baqarah 127, di mana Allah mengajar doa kepada kita, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sering itu Ustaz Budair mendoakan ini, ya Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau lah yang maha mendengar. Dan ini juga sama dengan apa yang dikutbahkan oleh orang tua kita kemarin, kita tidak sempurna beribadah, Allah lah yang menyempurnakannya. Kemudian yang kedua, kebiasaan kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Ini semoga termasuk orang-orang yang kembali suci dan meraih kemenangan. Di minal aidin wal faizin itu artinya bukan mohon maaf lahir batin Bu ya. Di minal aidin wal faizin itu artinya semoga kita termasuk orang yang kembali suci dan meraih kemenangan. Kemudian kita mengatakan baru mohon maaf lahir dan batin. Bukan terjemahan dari ini, tapi permintaan selanjutnya mohon maaf lahir dan batin. Kita lihat Bapak Ibu, aidin. Aidin itu kembali ke fitrah, kembali bersih, kembali menjadi orang baik. Nah, itu artinya Bapak Ibu. Kemudian faizin, orang yang menang dari hawa nafsu dan ujian-ujian Ramadan. Nah, ini bukan hadis Bapak Ibu, tapi ini doa yang sangat baik kita lafazkan. Nah, ini sudah menjadi kebiasaan tradisi kita di Indonesia untuk mengucapkan selamat lebaran itu minal aidin wal faizin. Tapi kesempatan ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu, maksudnya itu kita kembali, maka ketika mengucapkan seperti itu kita kembali dari kesucian. Maka ketika mengucapkan itu awak nak baniak kamu rusak perasaan dusana awak ya salam tu. Awak nak kamu ngicur dusana awak kan. Awak kamu jadi orang elok, awak kamu jadi orang takwa. Kenapa? Kita setelah kembali menjadi orang yang fitrah. Itulah Bapak Ibu, dalam kesempatan yang luar biasa ini, di 2 Syawal ini, kami mengetuk diri kami dan Bapak Ibu semua, buktikan kita sebagai pemenang, ada peningkatan kita sebelum dan sesudah Ramadan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.